Shalom kekasih Kristus, kita sebagai orang Kristen mengetahui bahwa Tuhan mempunyai otoritas. Tetapi hal yang sangat disayangkan banyak yang tidak dimengerti oleh setiap kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui renungan pada hari ini kita mau memahami hidup dalam otoritas Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami kembali dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu inilah yang mengarahkan iman percaya kami semakin dewasa di dalam Engkau. Bahkan kami semakin mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara kepada hamba-Mu melalui renungan ini, di mana firman yang disampaikan mengarahkan kehidupan kami untuk mentaati setiap apa yang firman Tuhan katakan. Saat ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati kami yang baik, yang memberikan pertumbuhan serta menghasilkan buah bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hidup dalam otoritas Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 118 ayat 16, demikian firman-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita sedang dibawa untuk mengerti tentang otoritas Tuhan yang ada pada kita. Dan kata otoritas memberi pengertian yang identik dengan kepemilikan atau pihak yang bertanggung jawab terhadap sesuatu. Otoritas juga berhubungan dengan relasi. Sebut saja orang tua, di mana pada waktu kita kecil mereka mempunyai otoritas atas hidup kita. Apa yang kita makan, mainan apa yang kita miliki, kapan waktunya tidur, dan baju apa yang kita pakai. Demikian dengan Tuhan, dan dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memiliki otoritas atas hidup kita sebab kita adalah miliknya. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius menyampaikan ayat ini karena pada saat itu muncul banyaknya ajaran sesat di tengah-tengah umat Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat yang disampaikan oleh Matius dapat mencerminkan tentang otoritas Allah dalam hidup kita. Apakah kita sepenuhnya dengan sukarela menyerahkan diri dalam pimpinan Tuhan? Apakah hidup kita sepenuhnya telah seturut dengan kehendak Tuhan atau sebaliknya? Sesungguhnya hidup yang kita jalani, apakah hidup dalam otoritas Tuhan atau tidak, dapat diketahui dengan cara hidup kita dalam mengiring Tuhan. Pendengar yang terkasih, pengetahuan tentang otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, identitas Tuhan, dan hakikat Tuhan tidak dapat diperoleh dengan mengandalkan imajinasi kita. Karena kita tidak dapat mengandalkan imajinasi untuk mengetahui otoritas Tuhan. Lalu dengan cara apakah kita dapat memperoleh pengetahuan yang benar tentang otoritas Tuhan? Cara melakukannya adalah melalui asupan pada kehidupan kita yang selalu berkaitan dengan Tuhan. Dimulai dengan membaca firman dalam Alkitab, mendengarkan firman melalui renungan atau ibadah, melalui persekutuan, dan melakukan hingga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana apa yang dikatakan firman Tuhan sungguh benar adanya. Dengan cara demikian, kita akan memiliki pengalaman yang bertahap dan verifikasi mengenai otoritas Tuhan, dan kita akan memperoleh pemahaman yang bertahap dan pengetahuan yang semakin bertambah tentang otoritas Tuhan. Itulah satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan tentang otoritas Tuhan. Tidak ada jalan pintas. Pendengar yang dikasihi Tuhan, otoritas Tuhan yang diberi pada kita bukan berarti Tuhan memerintahkan kita hanya duduk pasif untuk tidak melakukan apapun. Bila kita memiliki pengertian otoritas Tuhan seperti itu, berarti kita tinggal menunggu kehancuran pada hidup kita. Kekasih Kristus, hidup dalam otoritas Tuhan tidak mengandalkan otak kita untuk berpikir dan berimajinasi, berarti tidak mengandalkan logika untuk menyimpulkan, tidak mengandalkan pengetahuan untuk menganalisis,
tidak mengandalkan ilmu pengetahuan sebagai dasar, tetapi sebaliknya menghargai, memverifikasi, dan menginformasikan bahwa Tuhan yang kita percayai memiliki otoritas, menyatakan dengan tegas bahwa Dia berdaulat atas nasib kita, dan bahwa kuasanya setiap saat membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan melalui firman Tuhan, melalui kebenaran, melalui segala sesuatu yang kita temui dalam kehidupan. Jadi hal yang terpenting dari mengenal otoritas Tuhan adalah mengalami firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan mengalami firman-Nya, kita akan melihat otoritas dan kedaulatannya atas segalanya. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia menggunakan segala macam metode dan cara untuk menyeimbangkannya. Menyeimbangkan kondisi kehidupan pegunungan dan danau, menyeimbangkan kondisi kehidupan tumbuhan dan semua jenis hewan, burung, dan serangga. Tujuannya adalah agar semua jenis makhluk hidup dapat hidup dan berkembang biak di bawah hukum yang telah Dia tetapkan. Tidak ada satupun dari antara ciptaan yang dapat keluar dari hukum-hukum ini, dan hukum-hukum ini tidak dapat dilanggar. Hanya dalam jenis lingkungan dasar seperti ini, manusia bisa bertahan hidup dan berkembang biak dengan aman, generasi demi generasi. Tuhan menyeimbangkan kondisi hidupnya dalam berbagai cara, sehingga semua makhluk hidup di bawah pengaturannya hidup dan berkembang biak dengan cara yang sangat teratur, sehingga mendukung dan mengontrol seperti yang telah ditentukan Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan pengaturan yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan menciptakan hewan, tanaman, dan serangga untuk keseimbangan ekologi, untuk melindungi lingkungan kehidupan kita dan memberi stabilitas. Tanpa pengaturan oleh Tuhan, tanpa aturan yang Dia buat, hewan dan serangga akan hidup kacau, dan itu akan membuat hidup kita kacau. Kita tak akan selamat. Pertimbangan Tuhan sangat teliti. Segala sesuatunya mengungkap kuasa, hikmat, dan keajaibannya yang besar, dan bahkan cintanya kepada umat manusia. Seperti yang kita lihat, tak ada solusi untuk serangga yang muncul di tanaman sayur kita. Tetapi Tuhan menggunakan burung pipit dan laba-laba untuk memakan mereka, sehingga kita bisa menikmati makanan yang Tuhan berikan pada kita. Semua ciptaan Tuhan memiliki tujuan sendiri. Bahkan laba-laba dan burung pipit yang sederhana memiliki misi sendiri. Tuhan menggunakan mereka untuk menyeimbangkan lingkungan. Tuhan membuat segalanya saling terkait. Itu semua agar kita bisa hidup lebih baik. Pendengar yang terkasih, semua ini diatur Tuhan untuk kebaikan kita. Mari hiduplah dalam otoritas Tuhan. Kekasih Kristus, hidup dalam otoritas Tuhan mungkin tampak tak terselami, tetapi itu merupakan sesuatu yang nyata. Tuhan hadir bersama kita di setiap menit kehidupan kita, menuntunnya melewati setiap harinya. Jadi dalam kehidupan nyata, setiap orang tentu akan melihat dan mengalami aspek paling nyata dari otoritas Tuhan. Aspek yang nyata ini adalah bukti yang cukup bahwa otoritas Tuhan benar-benar ada. Dan ini sepenuhnya memungkinkan orang untuk menyadari dan memahami fakta bahwa Tuhan memiliki otoritas. Dari dasar inilah saya ingin mengajak para pendengar yang dikasihi Tuhan untuk hidup dalam otoritas Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, firman yang disampaikan sungguh sangat memberkati iman percaya kami, agar kami dibawa untuk hidup dalam otoritas Tuhan. Karena hidup di dalam otoritas Tuhan akan mengalami banyak hal yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Nya. Dan itu merupakan hak yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, kami mengucapkan syukur karena melalui firman inilah kami dapat dibawa untuk mengerti. Bahkan sepertinya Engkau memberikan sesuatu yang khusus bagi kami sebagai pribadi-pribadi umat pilihan-Mu, di mana firman yang disampaikan membawa iman percaya kami untuk terus bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada hari ini. Sungguh sangat memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita.
terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.